Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya dan jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaanlah adalah bekal terbaik yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Pada khutbah ini kita akan mencoba membahas secara singkat mengenai tentang hukum sumpah dan nazar di dalam Islam. Sebuah topik yang menyentuh aspek ibadah dan perilaku sehari-hari bagi seorang muslim. Hukum sumpah dalam Islam. Sumpah adalah pernyataan yang menguatkan ucapan seseorang dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya. Dalam Islam, sumpah bukanlah perkara ringan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum yang jelas terkait sumpah. Sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidukumullah billagwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul iman. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Maka kafarahnya didenda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian, au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam, barang siapa tidak mampu melakukannya maka kafarahnya berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafarah aymanikum idza halaftum, itulah kafarah atau sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Wahfudhu aymanakum, dan jagalah sumpahmu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat tersebut ada 3 jenis sumpah. Yang pertama ada sumpah lagwi.
Sumpah ini biasanya diucapkan secara spontan atau tidak sengaja. Contohnya, seseorang berkata dalam obrolan sehari-hari, "Demi Allah, aku tidak tahu." Padahal dia mengatakannya tanpa bermaksud bersumpah, hanya sebagai kebiasaan bicara. Atau juga ketika seseorang berkata, "Demi Allah, makanannya sangat lezat," sebagai ungkapan kekaguman tanpa ada niat untuk benar-benar bersumpah, maka hukumnya tidak ada dosa atau kafarat karena tidak ada maksud atau niat untuk bersumpah. Dan yang kedua, ada sumpah mun'aqidah. Sumpah ini dibuat dengan sengaja dan disertai niat untuk memastikan atau mengikat diri melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang bersumpah, "Demi Allah, saya akan berpuasa besok." Menggunakan "demi Allah, saya akan melakukan puasa besok." Atau seseorang berkata, "Demi Allah, saya tidak akan meminjamkan uang kepada si A." Nah, jika orang tersebut melanggar sumpahnya, misalnya besoknya dia tidak berpuasa atau tetap meminjamkan uang kepada si B, maka dia wajib membayar kafarah. Kafarahnya itu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Kalau tidak mampu ketiga-tiganya, maka berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Dan yang ketiga, ada yang namanya sumpah ghamus. Sumpah ini adalah sumpah palsu yang dibuat dengan sengaja untuk menipu atau mengambil hak orang lain. Seperti contohnya, seseorang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak melihat uang itu." Padahal ia sebenarnya mengambil uang tersebut. Atau seseorang berkata, "Demi Allah, barang ini asli dan saya tidak pernah merusaknya." Padahal dia tahu bahwa barang tersebut rusak karena perbuatannya. Hukumnya bagaimana orang yang sumpah palsu? Sumpah ghamus adalah dosa, dan levelnya termasuk dosa besar karena mengandung kebohongan dan merusak hak orang lain. Pelakunya wajib bertaubat dengan sungguh-sungguh, mengembalikan hak orang yang dirugikan, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketiga jenis sumpah ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, terutama ketika menyebut nama Allah. Sumpah bukan hanya ucapan, tetapi juga tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang artinya disebutkan, barang siapa bersumpah lalu melihat yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik dan membayar kafarah sumpahnya. Maksudnya apa? Jika seseorang menyadari bahwa sumpahnya akan menghalangi kebaikan atau maslahat, maka ia dianjurkan untuk melanggar sumpah tersebut demi pilihan yang lebih baik. Contoh, di sini ada seseorang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan berbicara dengan si A." Mungkin karena kesal, mungkin karena sakit hati, tetapi kita menyadari bahwa berdamai lebih baik, maka ia harus berdamai dan membayar kafarah. Yang tadinya dia bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan orang tersebut, tapi ternyata berbicara dengannya lebih banyak maslahat daripada madaratnya, boleh dilanggar sumpahnya, tetapi dia harus membayar kafarah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka di sini kita pun dilatih untuk bisa menjaga lisan kita,
Karena kunci semua perkara adalah terletak di lisan. Keharmonisan, kehancuran itu terletak dari lisannya. Dan orang yang tidak bisa menjaga lisan dan tangannya, maka dia tidak termasuk umat yang kelak akan bersama dengan Nabi, duduk bersama dengan Nabi. Maka memang berhati-hatilah terhadap lisan ini, terutama di dalam hal menyatakan sumpah. Kecuali tadi sumpah lagwi, bukan tujuan untuk menetapkan sumpah, tetapi karena kebiasaan, karena kekaguman kita melihat istri yang cantik, kita katakan demi Allah, kau sungguh sangat cantik. Melihat anak yang baik, demi Allah. Tetapi di sini pun kita jangan sekali-kali bersumpah selain daripada sumpah demi kebenaran. Jangan sampai kita memudah-mudahkan mengatakan wallahi untuk perkara-perkara yang bisa diselesaikan dengan cara yang mudah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dan terakhir adalah hukum nazar dalam Islam. Nazar adalah janji seorang muslim untuk melakukan ibadah. Ibadah apa? Ibadah tertentu. Jika sesuatu yang ia harapkan terjadi, contohnya ada seseorang yang berkata, jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan puasa 3 hari. Jika Allah menyembuhkanku, maka aku akan berpuasa 3 hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian bernazar, karena nazar tidak dapat mengubah takdir apapun, melainkan hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil. Kalau mau puasa, puasa saja, tanpa ada iming-iming kalau saya sembuh. Bukan berarti haram. Tetapi jika sudah terlanjur kita bernazar, kalau anak saya sukses, saya akan puasa 5 hari. Kalau itu sudah terlanjur kita ucapkan, maka wajib ditunaikan selama isinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang artinya apa? Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya mereka di mana-mana. Maka jika sudah terlanjur bernazar, maka tunaikanlah nazar itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka kafarah untuk sumpah dan nazar apabila melanggar sumpah atau tidak mampu menunaikan nazarnya, ia wajib membayar kafarah. Pilihan kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak, atau jika tidak mampu berpuasa selama 3 hari. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita menjaga lisan dari sumpah yang tidak perlu, dan berhati-hatilah dalam bernazar. Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam ucapan atau tindakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wardallahumma anil arba'atil khulafai rasyidin wal a'immatil mahdin alladhina fadlu bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa anna ma'hum bi afwika wa karamika wa isanika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma adfa'annal bula wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal mihana wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul iman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun fadhkurullahal azim yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Inni wajjahtu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi